Kalau Gini-gini. memang beneran mampu sih nggak apa-apa gitu loh bergaya. Tapi kalau nggak mampu kemudian sok-sokan gaya, nah itu yang bermasalah. Ngobatinya gimana ini? Orang yang kayak Aduh. begitu-begitu. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM. Saya tuh pernah ya, suatu hari itu saya kayak dicelikan mata saya oleh Tuhan. Wih, dapat penglihatan. Bukan, kayak disadarkan gitu loh. Jadi suatu hari itu saya kan tinggal di apartemen tuh. Waktu saya tinggal di apartemen ada tetangga saya yang kelihatannya tuh hidupnya wow gitu kan. Suatu hari saya sudah nggak tinggal lagi di apartemen, saya nggak sengaja ketemu di mall. Kemudian dia menyapa saya, halo, oh ya saya juga menyapa. Saya waktu itu sama suami saya kan. Kemudian, wah suami saya bilang, wih itu tuh si Cece itu ya luar biasa ya. Kenapa? Iya tuh lihat tuh tasnya tuh mereknya. Kremes-kremes itu. Ya kremes-kremes itu kan. Kalau aku pakainya kremesan ayam goreng. Kalau aku kresek. Dia pakai tas kremes itu. Kemudian wah saya tanya kan gimana C kabarnya. Oh iya aku sekarang udah nggak tinggal lagi di apartemen. Oh iya tinggal di mana? Oh aku tinggal di Geraha, di perumahan elit di Surabaya gitu kan. Kemudian oh iya wah iya aku sekarang udah udah tinggal di sana. Kemudian aku nih buka toko roti itu loh. Oh iya toko roti di ini. Oh iya aku pernah coba. Iya nih aku mau buka cabang lagi toko roti ini lagi di cabang ini gitu kan. Wow luar biasa ya hidupnya. Kemudian setelah ketemu itu bukan iri ya, gibah bergunjing gitu kan. Suami saya bilang wah luar biasa ya Cece itu ya. Loh suami kok kenal Cece itu? Loh, ya kan tetangga. Oh waktu tinggal di apartemen kan. Tinggal bersama. Terus? Jadi suami bilang luar biasa ya Cece itu ya. Sekarang tasnya kremes tuh, jamnya tuh rolet. Main rolet. Pelet. Ya pelet gitu kan. Wah, luar biasa ya kaya. Cincin berliannya segede-gede, ya kan sejagung-jagung. Wah iya tuh kaya itu ya kaya gitu kan. Hingga setelah saya bertemu dengan Cece itu di hari Minggu, besoknya pada waktu hari Senin saya praktek. Dan pada waktu saya praktek, ada salah seorang pasien saya yang saya tuh sampai kasihan gitu. Dia adalah seorang supir. Ya, kemudian dia cerita, iya dok saya ini sudah 3 bulan tidak digaji. Loh kenapa kok 3 bulan tidak digaji? Iya soalnya bos saya itu dikejar hutang gitu, jadi nggak bisa bayar gaji saya sampai 3 bulan. Dan dia tuh nangis sama istrinya tuh nangis. Gimana ini kita nggak bisa bayar makan aja kita bingung gitu kan, mau gimana gitu. Sampai saya nggak tega, akhirnya waktu itu sampai saya freekan gitu kan. Nah usut, saya tanya, bapak emangnya kerja di mana sih? Saya tanya gitu kan. Saya bisa menduga ini kayaknya. Iya, terus dia bilang, drama ini, ya oke. saya kerjanya di toko roti ini. Dieng. Oh my God. Tapi banyak loh kayak gitu. Iya. Jadi dia nampak sok kaya gitu padahal ya utangnya banyak gitu. Iya, ternyata Kenapa ya? dikejar-kejar hutang. Dan ternyata yang rumah yang di perumahan elit itu tadi, itu ternyata bukan rumahnya dia. Ternyata itu rumahnya bukan. Apa? Lebih nemen lagi, rumahnya temennya yang temennya kasihan sama dia, jadi dia ditampung di rumahnya temennya itu. Masih untung lo ditampung di Geraha Family. Tidak boleh sebut merek. Lo itu kan perumahan elit ya kan. Lo bener kan masih untung lo ditampung di perumahan elit. Tapi kok malah dipakai gitu loh untuk pencitraan yang tidak sebenarnya malahan. Nah, itulah. Gemes ya. Itu gejala apa coba? Anda sebagai psikiater itu apa itu? Post power syndrome atau apa? Mungkin kan dulu orang kaya tapi nggak siap dengan tampil miskin gitu ya, sehingga dia mencitrakan makin kaya gitu. Sawang sinawang ya. Kelihatannya itu kan istilah Jawa ya, sawang sinawang kelihatannya wow, tapi ya ternyata kalau dijalani ya biasa aja. Tertipu gitu malah kan, kita tertipu gitu. Nah, sebenarnya itu merupakan suatu istilah namanya superiority complex kok. Apa lagi ini ya, banyak ya gangguan kejiwaan ini ya. Jadi superiority complex itu ketika seseorang menunjukkan bahwa dia itu memiliki posisi yang superior. Dia bisa menunjukkannya lewat penampilan fisik, ya barang-barang branded, ya. Tetapi sebenarnya yang terjadi di dalamnya dia itu merasa inferior, merasa tidak pede, ya. Nah biasanya orang-orang yang memiliki superiority complex
dia bisa juga menunjukkan bahwa dia memiliki jabatan yang tinggi ya, nggak cuman penampilan tapi Otoritas. bisa juga otoritas jabatan. Oh aku ini Atau kepandaian. juga bisa ya kan. Kemudian dia juga akan biasanya bersikap kasar terhadap orang lain, agresif. Untuk menunjukkan bahwa "Oh, aku ini bisa berkuasa, kamu jangan main-main sama aku, kamu berani ngelawan aku bisa nuntut kamu." Nah itu ada tuh banyak tuh yang kayak Padahal gitu. gini dituntut ya gak ada. Bener, tapi kayak gertak sambal gitu lah. Iya, kok. kertas sambal. Nah, itu ciri-ciri dari superiority complex. Apakah Anda superiority complex? Ya, check and recheck. Saya lo nggak pakai apa-apa. Ini murah ini 35. Masa kok? Serius. Bagus loh. Ada ini ada di ini toko oranye. Flash sale. Saya nggak pakai jam tangan, saya nggak pakai perhiasan emas. Itu mutiaranya mahal ya kayaknya ya. Ya aku superiority complex. Itu blazernya itu beli di mana itu ya merek. Dan Anda sedang menekan saya yang nggak mampu. Kalau memang beneran mampu sih nggak apa-apa gitu loh bergaya. Tapi kalau nggak mampu kemudian sok-sokan gaya, nah itu yang bermasalah. Alah dok, kadang-kadang loh saya lihat nih jujur ya. Justru yang mampu itu loh kadang-kadang nggak sampai segitunya. Malah biasa Iya. kan. Justru makanya kan ada istilah tuh kalau lebih baik kita menjadi kaya daripada menjadi orang yang terlihat kaya, ya kan? Beda loh. Ya, kelihatan soalnya kaya gimana dengan ya? beneran kaya. Gimana ya? Soalnya mau nunjukin saldo deposito rekening itu kan nggak bisa ya lewat Masa mau penampilan. nunjuk-nunjukin gitu? Nah makanya itu dok. Tapi aku ada loh. Apa? Ini katanya pasienku sih, aku Ini juga kita nggak jadi ngerti gosip sih. ya? Iya, jadi gosip. Nah, contoh-contoh superiority kompleks. Katanya pasienku itu ada Kenapa? salah seorang blogger juga. Itu yang kalau Oh, bukan aku loh. jalan-jalan, enggak iya bukan. Aku Kalau blogger. jalan-jalan tuh dia pakai kalung emas yang banyak, bahkan pernah bawa kayak batangan emas gitu ditunjuk-tunjuk itu juga ada loh. Habis Beneran pikir katanya. Ya itulah contoh-contoh dari orang yang superiority. Pak Bu, nggak takut dirampok ya? Ngapain jalan-jalan kok bawa batang emas itu loh? Aduh. Ini serius nih gangguan nih kayak gitu tuh. Itu kenapa ya dok ya? Ayo kalau diusut-usut gitu. Ya, jadi biasanya Di-tracing. orang-orang yang mengalami superiority complex itu sebenarnya dia memiliki inferior, rasa inferior dalam dirinya, merasa tidak mampu, tidak berdaya, begitu kan. Sehingga mungkin itu terjadi di masa lalunya dia ya. Jadi masa lalunya dia mungkin dulu pernah dibully atau dihina, dianggap tidak mampu, sehingga itu sangat menyakiti hatinya dia. Sehingga ketika dia sudah dewasa, dia mau menunjukkan bahwa aku sudah tidak seperti dulu lagi, bahwa aku mampu, aku bisa. Atau mungkin juga ada kegagalan ya di masa lalu ya. Ya, Tidak bisa. bisa menjadi seperti itu. Atau enggak cuma di masa lalu loh, bisa juga di masa sekarang. Iya, itu yang saya mau tanyakan. Contohnya kan kayak kalau saya lihat televisi gitu ya, media ya. Ada polisi gadungan, tentara gadungan, itu kayak gitu. Nah, ya itu termasuk Bisa salah ya? satu. Tapi kalau yang itu sudah sampai ya dia udah menipu. Kan manipulatif ya. kan itu kan? Manipulatif udah menipu. Makanya tergantung tuh kadar superiority-nya dia masih sampai kayak gimana, sampai menipu enggak gitu kan. Kalau udah sampai menipu, udah manipulatif, nah itu bisa jadi dia psikopat tuh kok. Wih, ngeri. Ini tadi yang edisi sebelumnya kita bahas psikopat. Ternyata ini ya hampir bersinggungan ya dengan psikopat ya. Yes, karena sebenarnya superiority complex itu bukanlah suatu diagnosis di DSM-5, maksudnya yang bisa kita tulis sebagai diagnosis. Itu hanyalah istilah pop psychology untuk orang yang menunjukkan bahwa dia lebih dibandingkan orang lain. Iya. Padahal sebenarnya dia merasa inferior. Kalau didiagnosa? Nah, diagnosanya kita harus gali lagi. Apakah dia ada narcissistic personality? Ya narsis lah itu. Ya benar, makanya ada narsistiknya terus? atau ada psikopatnya gitu. Karena orang narsistik dan psikopat biasanya sama-sama pengen menunjukkan bahwa dia bahwa dia mampu, bahwa dia bisa gitu. Cuman bedanya kalau narsistic personality itu biasanya dia sangat ingin dipuja-puja, dia kepingin menjadi center of attention, pusat dari perhatian, ya. Dan dia akan ada namanya narcissistic injury. Kalau sampai dia dihina, dia bisa jatuh berkeping-keping. Itu cirinya tuh. Bahasanya ya jatuh berkeping-keping. Karena kan kalau narsistik itu kan diambil dari kata narsisus. Narsis. Kan. Narsisus itu namanya dewa. Yang bercermin itu kan. Yang bercermin di kolam, kemudian dia melihat wow gitu ya. bayangannya dan dia merasa aku kok ganteng banget kayak gitu kan, sehingga dia kepingin selalu dipuji. Nah bedanya kalau dengan psikopat, kalau psikopat itu dia ada kecenderungan manipulatif dan tidak ada empati, sehingga tidak pernah merasa bersalah, dia bisa tega
kejam sama orang. Kalau psikopat ada gitunya. Nah makanya ini bisa nggak komorbid bersamaan? Bisa banget. Komorbid Jadi bahasa. ada narsistiknya tapi juga ada psikopatnya, itu bisa. Tapi mungkin orang yang superiority kompleks itu tadi masih dalam kadar yang rendah lah mungkin ya, kalau ada psikopatnya pun. Bisa dikatakan begitu nggak? Maksudnya yang rendah apanya? Ya nggak sampai manipulatif atau masih sampai nggak punya empati gitu. Bisa sampai manipulatif, nggak punya empati bisa. Karena superiority kompleks itu tidak hanya semata-mata menunjukkan di penampilan dari fisiknya ya, tapi bisa juga dari perilakunya dia. Kita juga bisa melihat dia akan bersikap kasar. Contoh. Contoh. Ini kisah nyata nih. Ini saya sendiri pernah mengalami. Ada salah seorang. Ini maksudnya kisahnya Dr. Aimi. Oke. Bisa. Ada Saya empati. Belum cerita udah empati. Ya ini ada salah seorang pasien saya yang dia saya obati, kemudian istrinya tuh nggak tahu kalau dia berobat ke saya gitu kan. Suatu hari istrinya tuh marah-marah gitu loh, marah-marah ke saya, dan kebetulan suaminya ini memiliki jabatan gitulah. Ya memiliki jabatan, istrinya tuh marah-marah dan berkata menggertak saya, bilang kalau katanya dosis saya salah, obat saya salah dan akan menuntut saya gitu kan. Katanya sudah lapor ke ID gitu kan. Dia mengata-ngatain saya, ya sudah saya woles aja kan. Kemudian saya telepon tuh, katanya sudah menghubungi dokter ini yang ID, begitulah saya telepon lah dokter tersebut, dan ternyata nggak ada seperti itu. Jadi itu kan ada manipulatifnya kan. Nah itu contoh bentuk dari superiority complex. Dia pengen menunjukkan bahwa dia memiliki kekuasaan dan jabatan dengan cara merendahkan orang lain gitu kan. Padahal nggak seperti itu. Itu sebenarnya dia mungkin merasa inferior dalam dirinya. Kamu ya salah diagnosa ya. Nggak tahu ya, ini di kontak saya ada Bapak Presiden. Ya, saya laporkan loh. Jarene Bapak Presiden apa ngurusin ini? Iya banyak kayak gitu. Dia pakai orang lain yang lebih powerful untuk nakut-nakutin. Iya. Jadi dia mau menunjukkan bahwa dia memiliki jabatan. Jadi superior nggak hanya di penampilan ya, tapi bisa juga menunjukkan otoritasnya dia, jabatannya. Aku kenal ini kenal itu. Kan ada tuh banyak ya orang ya. Jadi dia mengidentifikasikan dirinya itu diasosiasikan dengan orang lain yang lebih hebat. Misalnya ya sebenarnya aku kenal sama orang hebat ini ya cuman foto bareng nih, misalnya nih sama Bapak Presiden. Oh ya cuman pernah foto bareng nih misalnya, tapi dimanfaatkan. Oh aku kenal ini sama ini Bapak Presiden nih. Aku kalau butuh apa-apa aku bisa nih telepon dia, gampang banget. Kamu mau apa ya? Padahal cuma sekali foto. Nah itu contoh superiority complex. Jangan dimanfaatin loh ya foto kita bersama ya. Kamu yang manfaatin aku apa aku manfaatin kamu? Udah mulai keluar tuh supaya ternyata saya kasih mancing. Bercanda. Saya sedang mancing padahal. Iya. Nggak seneng loh ya nama kita dimanfaatin kayak gitu-gitu itu. Ada juga yang gini, kalau yang sok tahu gitu. Itu superiority kompleks juga nggak gini. Hah? Apa? Alam galaksi. Kamu nggak tahu ya teori Einstein? Aku tahu. Ya. Itu dari hasil tubuhkan galaksi-galaksi, dan galaksi itu macam-macam ya namanya ya. Ada Android, ada iPhone. Ngomong apa sih saya ini? Nah, jadi maksudnya mau menunjukkan bahwa dia. Iya, bahwa dia itu paling ahli di situ gitu. Itu termasuk. Nah bisa jadi karena dia mau menunjukkan superioritinya dia di dalam hal keilmuan. Tapi yang diomongkan tuh bener nggak? Kalau nggak bener, profesor, dokter gitu. Nah, manipulatif kan? Nah itu bisa tuh, itu superiority kan itu pernah tuh ya beberapa waktu lalu pas zamannya COVID itu loh. Iya. Ada yang bilang aku ini profesor ini penelitian saya penelitian bisa. Ini. Nah itu termasuk superiority kompleks ya. Ya apa dok? Anda itu loh belum lulus kok mau bilang profesor segala macem. Terus Anda bilang hasil riset, itu demi apa coba? Karena dia merasa inferior sebenarnya dalam dirinya. Sehingga dia melebih-lebihkan dengan harapan dia akan lebih dihargai. Gak habis pikir saya, orang saya gitu itu ya. Terus itu tuh dipercaya gitu loh oleh masyarakat. Menjadi hoax. Itu yang saya prihatin. Iya. Jadi ngobatinya gimana ini? Orang yang kayak begitu-begitu itu. Sulit. Sulit. Kayak psikopat berarti dong. Ya memang. Karena itu kan superiority kompleks kan cuma istilah pop psikologi. Tapi penyebabnya apa? Kita harus gali lagi. Bisa psikopat, bisa narsistik. Macam-macam. Gitu. Terus buat apa kita ngomongin sesuatu yang gak bisa disembuhkan? Tapi paling enggak meskipun tidak bisa disembuhkan, tetapi Anda bisa menyadarinya. Sehingga kalau Anda tahu, Anda harus
waspada, ya kan? Nggak usah ambil hati kalau deket sama orang yang superiority complex kan kita pasti bawaannya jengkel, marah, mangkel, nggak usah. Kasihanilah dia. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat, ya kan? Bahwa dia sebenarnya inferior, merasa inferior. Tapi dia menunjukkan bahwa dia superior. Enggak, bagi yang pelakunya itu loh. Oke lah, katakan saya tahu lah. You, superiority complex, oke lah, ya sudah lah, saya maklum lah. Tapi buat yang pelakunya nih, kadang-kadang psikopat tuh kan nggak merasa dia psikopat. Terus gimana dong? Nah makanya kita nggak bisa ubah. Hanya bisa mengetuk hati nuraninya. Sulit, mengetuk hati nurani sampai diketuk 100 kali juga nggak bisa berubah. Gitu. Makanya sempat saya baca ya, satu artikel menyembuhkan psikopat ya cuma tinggal tembak mati aja udah. Ekstrem kayak gitu. Ya, pernah saya baca artikel kayak gitu. Artinya apa? Ya saking hopelessnya memang itu nggak bisa disembuhkan. Memang nggak bisa. Lebih baik Anda jaga jarak, menjauh. Kalau deket sama orang yang superiority complex, males deh. Mendingan menjauh, nggak usah terlalu ditanggapi ya. Kalau dia masih terus meneror atau apa, ya udahlah, blok aja. Atau dia masih ngomong besar, ya udahlah, biarin aja. Dilaporin ya, laporin biar aja. Tapi kalau sampai manipulatif ya dilaporin. Enggak yang tadi loh. Berarti Dokter Aimee juga sempat cemas juga ya. Oh iya pastilah. Langsung menghubungi. Saya enggak nyaman, tapi setelah saya menghubungi, oh ternyata enggak seperti itu. Saya tahu kalau oh ya ternyata itu hanya manipulatifnya dia aja. Dia berusaha menggertak saya gitu kan. Iya. Oke. Berarti itu berasal dari masa lalu yang justru dia ini merasa minder, nggak punya kemampuan, tapi mungkin demi diterima oleh lingkungan begitu ya, sampai rela manipulatif seperti itu gitu loh. Biasa aja kali ya, tampil aja padanya gitu loh. Kalau kurang ya belajar, kurang kan bisa belajar ya. Kurang kan bisa, kurang kaya juga bisa kok kita usaha untuk menjadi kaya seperti yang Anda bayangkan. Nah, ini yang saya mau ngomongin. Sebenarnya kadang kita seringkali itu mengaitkan nilai harga diri kita dengan suatu pencapaian tertentu. Misalnya aku baru merasa diriku berharga kalau aku naik mobil titik, itu misalnya ya titik gitu ya. Aku baru akan merasa berharga kalau penghasilanku bisa mencapai titik gitu kan. Nah padahal Anda itu berharga, mau naik apapun Anda itu berharga, mau penampilan Anda bagaimanapun Anda berharga. Jadi jangan pernah mengaitkan nilai diri Sulit Anda loh dengan ngomong sesuatu. Begitu, Sulit loh, karena memang dunia itu menghakimi, menjudge kita dari penampilan kita. Tetapi itu perlu loh, kita perlu memiliki mindset seperti itu. Kenapa? Kalau enggak kita pasti stres. Karena hidup ini kayak roller coaster, teman-teman. Ya, kita nggak selalu di atas loh. Ada saatnya kita tuh pasti di bawah, ada saatnya kita nggak selalu sehat, ada saatnya kita sakit, ya toh. Ada saatnya kita mungkin relasi dalam keluarga nggak selalu enak, ada saatnya mungkin nggak nyaman, terus kita mungkin digosipin atau apa. Kalau kita sudah gampang terpengaruh dengan penilaian dari orang lain, di sana kita akan mudah down. Renungkan kawan ya, kalimat tadi. Makanya ketika saya dalam keadaan nggak oke, saya publish kok saya nggak oke gitu. Daripada saya jadi beban nggak oke terus di oke-okein gitu. It's okay not to be okay kan. Deal kan, ya sama itu ya. Itu ya. kan kata-kata favoritmu kan Go. Betul, itu yang menghibur aku untuk bisa lepas dari depresiku dengan memakai topeng-topeng. Iya, tapi saya nggak bisa pungkiri dunia itu selalu menghakimi seseorang dari penampilan, baik penampilan fisik maupun apalagi kalau bergerak di bidang kerohanian ya. Keadaan kerohanian kamu tuh harus oke, iman kamu tuh harus gede. Justru itulah. Apanya? Justru itulah kok sampai diulang 2 kali, kenapa? Justru itu apa? Sebenarnya seharusnya kan Tuhan melihat hati kita kan. Tuhan bukan melihat penampilan kita kan. Tetapi kadang ini yang seringkali miris ya. Kadang ketika kita di gereja secara tidak langsung orang-orang itu melihat kita pun itu juga dari penampilan kita ya kan? Benar. Nah inilah yang sebenarnya ini penampilan maksudnya penampilan dalemannya loh ya, bukan fisiknya doang loh kadang-kadang. Sampai gitu loh. Penampilan dalemannya piye kok? Dalemannya maksudnya yaitu imannya, kerohaniannya. Oh mengejudge seseorang berdasarkan kerohanian gitu kan. Lemah kamu, masa panutan kok lemah gitu loh. Dipaksa harus selalu kuat kan? Iya, itu maksudnya. Tapi kalau menurutku ya kita perlu jujur ya dengan apa yang kita rasakan tuh kita perlu jujur. Nggak perlu kok kita harus selalu menjadi orang yang wow, yang diawang-awang gitu kan. Makanya saya tadi kan bilang juga bahwa sebaik-baiknya orang pasti ada
kekurangannya. Seburuk-buruknya orang juga pasti ada kebaikannya. Termasuk ya orang-orang yang rohani sekalipun gitu loh. Kita nggak boleh mengidolakan seseorang secara berlebihan karena ya mereka juga pasti ada kekurangan. Sebaliknya kita juga nggak boleh merendahkan orang gitu kan. Seburuk-buruknya dia juga pasti ada kebaikannya. Ya emang nggak semua kelemahan kita itu untuk dipublis, enggak gitu kan maksudnya. Tapi kan ya nggak usah juga ditutupin kalau memang itu terjadi gitu kan Dok. Kan nggak semua kelemahan itu terus ditunjuk-tunjukin. Buat apa juga ya kan. Tapi ya nggak semuanya juga harus ditutup-tutupi dan kita menjadi pribadi orang lain malah kita manipulatif itu tadi, ya kan? Sebentar, itu saya tadi ya di situ ada tas tuh apa? Kermes ya? Bukan. Hah? Bukan. Kermes KW itu kayaknya. Bukan. Itu bukan kermes ya gue. Iya kok emosi. Kalau yang KW itu gimana? Supaya tuh apa tadi? KW. Yang suka pakai KW. Nah, ya. Superiority kompleks itu. Ya enggak sih, ya itu kita nggak boleh mengejudge segampang itu sih, nggak boleh mengejudge segampang itu. Sebenarnya setiap orang kan menginginkan kebahagiaan, wajar aja kalau dia semampunya berapa dia membeli kebahagiaannya berapa ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau dia sebenarnya nggak punya duit tapi ngomongnya ngomong besar, nah itu yang bermasalah kan. Oke. Ya. Gitu. Ya, oke. Nggak KW kok ya. Ya wis, semoga Anda dapat pencerahan ya. Untuk Anda tidak terjebak pada satu permainan yang Anda ciptakan sendiri tadi. Saya rasa itu Anda ciptakan sendiri dah. Ya, superiority complex. Waspadalah. Ya, Dr. Emi, terima kasih ya. Terima kasih, bye-bye. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.